Tahu nggak sih guys, kenapa ya terkadang kita tuh ngerasa kesepian? Padahal nih, di saat itu kita lagi nggak sendirian loh. Misalnya, kita lagi menghadiri suatu acara pernikahan teman kita, atau ada di tempat kerja, atau juga lagi di kampus, yang itu situasi nyatanya adalah situasi yang ramai dan ada banyak orang di situ. Tapi kita lebih memilih untuk menyendiri dari keramaian tersebut. Menariknya nih, walaupun ada orang-orang banyak di sekitar lu, rasanya sulit ya untuk membangun koneksi, membangun percakapan, dan juga berinteraksi dengan orang di sekitar. Atau yang biasa disebut dengan feeling disconnected. Bahasa gampangnya ya tadi, kesepian. Kesepian itu dimana seseorang merasa hampa, sendirian, merasa kehadirannya nggak diinginkan dan nggak dicintai oleh orang lain. Ketika apa yang lu inginkan ternyata nggak bisa dipenuhi oleh orang-orang di sekitar lu. Karena perbedaan sudut pandang, habits, atau juga kesukaan. Contohnya begini nih, ketika lu pengen cerita tapi lu ngerasa nggak ada orang yang tepat untuk bisa mendengarkan cerita lu. Nggak ada juga teman yang bisa diajak bareng ke suatu tempat dan berbagai contoh lainnya. Saat dimana lo membutuhkan keadaan orang lain, tapi ternyata nggak ada orang yang tepat menurut lo untuk diajak hadir di tempat tersebut. Nah, itu salah satu indikasi kalau lo lagi kesepian. Kesimpulannya, kesepian adalah keadaan seseorang merasa hampa, kosong, dan tidak ada interaksi dengan orang lain. Efek dari kesepian itu sendiri biasanya membentuk pikiran seseorang yang mudah menjudge dirinya sendiri. Misalnya nanti akan keluar kalimat-kalimat kayaknya karena gue kurang asyik deh, gue gak keren kayak mereka. Ternyata memang gak ada yang peduli nih sama gue. Nah ini nih pikiran-pikiran negatif yang diciptakan oleh diri kita sendiri, yang membuat kita menarik diri dari kehidupan sosial. Pada akhirnya membuat kita semakin merasa kesepian. Guys, kesepian itu suatu hal yang umum loh, dan dirasakan oleh banyak orang. Tapi kalau terus-menerus terjadi pada diri kita ujung-ujungnya bisa depresi dengan keadaan yang ada. Ada satu hal yang harus kita selalu sadari yang sering kita lupakan, bahwa manusia adalah makhluk sosial. Yang mana artinya setiap orang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi mau gak mau, kita tuh memerlukan kehadiran orang lain dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Kita membutuhkan support dari teman, dari keluarga, atau sahabat, dan kita nggak bisa lakukan semuanya sendirian. So, tonton video ini sampai selesai kalau lu pernah ngerasa kesepian atau sekarang lu lagi ngerasa kesepian, dan lu bakal dapat banyak insight lebih untuk mengatasi kesepian lu sampai akhir video ini. Ngomong-ngomong soal kesepian, menurut psikolog asal Korea Yoon Lee dan juga Yong Kun Ko, ada hubungan yang sangat erat antara perasaan kesepian dan lingkungan pertemanan. Kesepian biasanya terjadi karena hubungan pertemanan yang hanya mementingkan kuantitas, bukan kualitas. Sehingga kemungkinan akan merasa tidak puas dengan hubungan pertemanan tersebut. Bisa juga karena kurangnya hubungan bermakna dan kurang adanya keakraban dengan orang lain. Jangan biarkan berlarut-larut ya guys. Karena kesepian yang berlarut-larut dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang loh, yang bisa mengakibatkan depresi dan stres. Ada sebuah penelitian yang dipublish oleh Indo-Positif yang melibatkan lebih dari 5.000 responden. Mereka mengisi kuesioner mengenai kesepian, memberikan riwayat medis, dan menerima pemeriksaan fisik setiap 2 tahun. Hingga 4 tahun selama periode 10 tahun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesepian dapat memberikan pengaruh pada tingkat stres dan kesehatan jantung serta kekebalan tubuh manusia. Tidak hanya itu, kesepian juga membuat kita mengalami penuaan dini. Hati-hati. Dikutip dari situs New York Post, bahwa kesepian lebih mematikan dari obesitas. Dari hasil kajian ratusan penelitian disimpulkan bahwa orang yang memiliki hubungan sosial yang buruk memiliki resiko 50% lebih tinggi mengalami kematian dini dibandingkan orang dengan hubungan sosial yang baik.
Karena begitu mengkhawatirkannya perihal kesepian itu tuh, Perdana Menteri Inggris Theresa May menunjuk Tracey Crouch untuk menyelesaikan urusan kesepian yang dialami warga negaranya. Begitupun dengan negara Jepang yang juga mengangkat Menteri Urusan Kesepian. So guys, sebelum terus-terusan merasa kesepian, lo harus dapatkan teman bicara yang bisa saling memenuhi kebutuhan sosial satu sama lainnya. Lo bisa manfaatkan sosial media untuk mencari teman, bergabung dengan komunitas yang bergerak pada bidang yang lo minati. Dengan begitu, lo bisa ada di lingkungan yang mempunyai positive vibes. Dan ikutin event-event training motivasi supaya lo bisa dapat tips gitu gimana caranya have fun melakukan aktivitas seharian walaupun sendirian. Dan ketika lo menghadiri sebuah event, coba lo beranikan diri untuk berkenalan dengan orang-orang di sekitar lo. Dan ingat, event itu tentu hal yang membuat lo semakin berdaya dan membangun diri lo menuju apa yang lo inginkan di masa depan. Yang gak kalah penting juga ialah ubah mindset negatif menjadi positif. Karena seringkali ketika seseorang merasa kesepian, malah asyik menciptakan pemikiran buruk tentang dirinya, mengasumsikan bahwa kesepiannya dikarenakan dia bukan pribadi yang asyik, kudet, gak gaul, gak keren, dan lain sebagainya. Dan mulai sekarang, cobalah berpikir mengenai hal yang baik-baik. Dan yang terakhir guys, perhatikan waktu luang lu. Biasanya digunakan untuk apa aja nih? Jangan terlalu sering melakukan kegiatan yang mengisolasi diri dari kegiatan sosial, karena kesepian itu akibat dari kebutuhan sosial yang belum terpenuhi. Saatnya lo mengambil langkah nyata dan mengatasi rasa kesepian dan always bahagia menjalani aktivitas setiap harinya. So guys, kesepian itu hanya tentang feeling, dan itu bisa diatasi saat lu mulai membangun diri dengan cara berinteraksi dengan orang-orang di sekitar lu. Oke guys, sekian video Generasi Juara kali ini. Like and share video ini ke teman-teman lu, barangkali mereka membutuhkannya juga. Kita bakal balik lagi dengan video-video menarik lainnya, dan lo boleh tanya-tanya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng merah di bawah ini supaya lo gak ketinggalan video-video update selanjutnya. Thanks for watching. See you in the next video.